Bayangkan, kamu ingin liburan ke luar negeri. Kamu buka peta dunia, lihat-lihat, terus kamu pikir, enaknya kemana ya? Jepang? Korea? Swiss? Tapi ternyata ada negara-negara yang kalau kamu masuk, itu rasanya seperti mau masuk server game khusus admin dengan akses yang harus berbelit-belit. Hari ini, kita akan membahas 5 negara yang paling sulit dikunjungi di dunia, entah karena alasan politik, geografi, perang, hingga aturan pemerintah yang super ketat. Jadi siapkan paspor imajinasi kalian dan kita akan mulai petualangannya. Tapi sebelum terbang lebih jauh, jangan lupa klik subscribe dulu, karena dengan subscribe kamu membantu channel ini terus berkembang dan kita bisa terus membuat konten dengan fakta negara dan sejarah yang seru buat kamu. Oke, kalau sudah kita masuk ke negara pertama, yaitu Korea Utara. Kalau bicara negara yang sulit dikunjungi, Korea Utara adalah final bossnya. Masuk ke negara ini tidak seperti masuk ke bandara internasional biasa. Di sini semuanya serba terkontrol. Begitu kamu mendarat di Pyongyang, kamu tidak akan dibiarkan jalan-jalan sendiri. Turis wajib ditemani 2 pemandu, yang sebenarnya lebih mirip pendamping wajib daripada tour guide. Kalau kamu mau foto harus izin. Kalau kamu foto sesuatu yang tidak boleh, kameramu bisa dicek. Bahkan kamu tidak boleh berbicara sembarangan tentang pemerintahan. Salah sedikit kamu bisa dikeluarkan dari negara itu. Kenapa begitu ketat? Jawabannya ada di sejarah. Sejak terpecahnya semenanjung Korea setelah Perang Dunia II, Korea Utara membangun rezim yang sangat tertutup. Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 memperburuk keadaan. Hari ini negara Korea Utara masih mempertahankan ideologi totalitarian yang membuat dunia luar hampir mustahil masuk tanpa pengawasan ekstrim. Bahkan beberapa turis yang dianggap melanggar aturan kecil bisa ditahan. Inilah yang menjadikan Korea Utara salah satu destinasi paling dikunci di dunia. Kalau kamu berhasil masuk dan keluar dengan aman, percayalah itu sudah seperti pencapaian level S. Kalau kamu pikir Korea Utara satu-satunya negara super ketat, kamu salah. Selamat datang di Turkmenistan, negara Asia Tengah yang terkenal dengan visa paling sulit disetujui di dunia. Untuk mendapat visa turis, tingkat keberhasilannya sangat kecil. Bahkan beberapa turis mengatakan lebih sulit daripada mendapat visa Amerika. Penduduknya hanya sekitar 6 juta orang, tapi kontrol pemerintahannya ketat. Negara ini memiliki presiden yang membangun banyak monumen emas dirinya dan mengatur negaranya dengan gaya unik yang membuat dunia luar sangat penasaran tapi sulit masuk. Wisatawan harus mengikuti tur resmi, tidak boleh sembarangan berkeliaran, dan aktivitas sering dibatasi. Di sini media dibatasi, internet sering diblokir, dan akses politik itu mustahil. Alasan utama negara ini sulit dimasuki karena sejarahnya pasca runtuhnya Uni Soviet. Pemerintah Turkmenistan mengambil jalur isolasi, mengontrol ketat kunjungan asing demi menjaga stabilitas internal versi mereka. Oh iya, Turkmenistan juga punya gerbang neraka atau lubang gas raksasa yang terbakar sejak tahun 1971. Lucunya, banyak turis pengen melihat hal tersebut, tapi dapat visa pun sudah seperti ikut undian lotre. Sekarang kita terbang ke Afrika Timur, sebuah negara kecil bernama Eritrea. Ngomong-ngomong, Eritrea sering dijuluki Korea Utaranya Afrika. Bukan tanpa alasan, untuk masuk ke negara ini kamu butuh visa yang sangat sulit disetujui. Begitu masuk, kamu tidak bebas jalan-jalan. Bahkan untuk pindah antar kota, kamu harus punya izin khusus. Jadi semacam visa dalam visa. Negara ini punya sejarah panjang konflik.
Eritrea berjuang merdeka dari Ethiopia selama 30 tahun dan setelah merdeka pemerintahannya membangun sistem politik yang sangat tertutup dan militeristik. Jurnalis hampir tidak ada yang boleh masuk. Turis jadinya sangat jarang. Di dalam negeri aktivitas dibatasi. Banyak warga negara yang kabur keluar karena wajib militer yang tidak terbatas, bisa bertahun-tahun. Itu sebabnya Eritrea menjadi salah satu destinasi paling susah dimasuki. Tidak berbahaya bagi turis, tapi sangat tertutup dan penuh kontrol. Jika kamu berhasil mendapatkan visa Eritrea, itu sudah seperti mendapatkan tiket emas Willy Wonka versi geopolitik. Sekarang kita ke negara yang sulit bukan karena politik, tapi karena praktis hampir tidak ada akses masuknya. Ia adalah Nauru. Nauru adalah negara pulau kecil di Samudra Pasifik. Penduduknya cuma sekitar 12.000 orang. Dan menurut banyak traveler, Nauru adalah negara paling jarang dikunjungi di dunia. Kenapa? Pertama, penerbangannya sangat sedikit. Ada hari-hari di mana hanya ada satu pesawat, kadang malah tidak ada sama sekali. Maskapai utamanya adalah Nauru Airlines. Bandaranya cuma satu, dengan rute internasional yang sangat terbatas. Di sini hotelnya sangat sedikit dan harga akomodasi cukup mahal. Selain itu, negara ini tidak punya banyak objek wisata besar, tapi punya sejarah tragis. Dulu Nauru negara kaya karena fosfat, tapi setelah fosfatnya habis dan lingkungannya rusak parah, ekonominya jatuh drastis. Saat ini negara ini hanya menerima sedikit turis. Kalau kamu bisa menginjakkan kaki di Nauru, selamat, kamu sudah masuk klub traveler tersulit di dunia. Yang terakhir ada Bhutan. Berbeda dengan negara lainnya yang ketat karena perang politik, Bhutan sulit dikunjungi karena alasan melindungi budaya. Bhutan tidak ingin dibanjiri turis yang bisa merusak tradisi mereka. Maka mereka membuat aturan setiap turis harus membayar SDF atau Sustainable Development Fee yang mencapai 100–200 dolar per hari. Jadi kalau kamu liburan seminggu, mahal banget. Bhutan juga membatasi jumlah turis tiap tahun, dan kamu harus menggunakan agen perjalanan resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Namun itu semua ada alasannya. Bhutan adalah negara kecil yang memegang teguh budaya dan identitas mereka. Mereka juga negara yang dikenal karena Gross National Happiness atau indeks kebahagiaan nasional yang unik. Pemandangan Bhutan luar biasa indah, gunung-gunung Himalaya, kuil bergantung di tebing, dan udaranya bersih. Tapi karena aturan-aturan ini, hanya sedikit orang yang bisa masuk setiap tahunnya. Bhutan adalah negara yang tertutup, tapi bukan karena takut dunia luar, melainkan karena ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Itulah negara yang paling sulit dikunjungi di dunia. Ada yang ketat karena politik, karena sejarah, ada juga karena geografis seperti Nauru. Negara-negara ini menunjukkan bahwa dunia tidak selalu mudah diakses. Ada tempat-tempat yang masih sangat misterius, tersembunyi, bahkan hampir tak tersentuh oleh kebanyakan orang. Kalau kamu bisa mengunjungi salah satu negara ini, itu sudah seperti pencapaian hidup yang tidak semua orang bisa dapatkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan fakta negara dan sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.